Oh my god. Give me that now. Dr. Pym senantiasa terkenang akan hari saat ia dan Janet harus meninggalkan Hope sendirian. Namun hal tersebut harus dilakukan karena ribuan nyawa dipertaruhkan. Setibanya di pangkalan, roket yang dibajak telah diluncurkan ke arah Amerika. Mereka harus menyusut di antara molekul untuk bisa masuk ke dalamnya. Sayangnya regulator Dr. Pym telah rusak, sehingga Janetlah yang harus menyusut dan merusak sirkuit di dalamnya. Roket tersebut akhirnya berhasil digagalkan. Namun Janet telah tersesat di alam kuantum dan tak bisa lagi berkumpul bersama keluarganya. Harapan untuk membawa Janet pulang tak pernah memudar. Keberhasilan Scott kembali dari alam kuantum membuat Dr. Pym yakin bahwa Janet juga bisa dikembalikan. Dan kini ia telah siap untuk mengeksekusi rencana lamanya. I think it's possible to bring her back. Okay, we're in. Scott yang berulang tahun hari ini, dibawa masuk oleh Casey ke dalam terowongan kardus buatannya. Di ujung terowongan, Casey menunjukkan pada Scott piala kecil sebagai hadiah baginya. Keduanya bermain dengan mesra layaknya keluarga yang sempurna. Louis kemudian muncul dan menanyakan Scott tentang proyek yang sedang ia kerjakan. Bersama Scott, Louis telah mendirikan perusahaan konsultan keamanan. Dan kini mereka sedang merancang konsep sistem keamanan untuk gedung Karapetayan. Permainan kembali dilanjutkan. Scott dan putrinya meluncur bebas melalui anak tangga. Keduanya lantas mendarat di pagar halaman sambil tertawa. Namun kaki Scott yang melewati batas pagar membuat alarm membunyikan peringatan. Para agen FBI kemudian datang menggeledah rumahnya. Scott yang telah terlibat dalam konflik Avengers di Jerman membuatnya diberi hukuman tahanan rumah. Meski tinggal 3 hari masa tahanan, namun FBI harus memastikan bahwa Scott mematuhi aturan. Agen Wu juga melarang Scott untuk berhubungan dengan Dr. Pym dan Hope, karena keduanya termasuk tersangka yang masih dalam proses pencarian. Tak lama berselang Maggie dan Paxton datang. Mereka akan menjemput Casey pulang. Sebelum berpisah, Scott menunjukkan trik sulap yang membuat putrinya tertawa senang. Tersisa 3 hari lagi sebelum pemantau kakinya dilepaskan. Scott mengisi waktu dengan berbagai kegiatan, dari bernyanyi hingga membaca buku sendirian. Namun saat ia sedang mandi, ingatan tentang alam kuantum kembali memasuki pikirannya. Scott menyusut menjadi subatom lantas tersadar di dalam tubuh Janet. Scott terbangun dengan kaget dan segera mengirim pesan suara ke nomor Dr. Pym. Tak lama berselang, seekor serangga menggigit lehernya. Scott pun jatuh pingsan dan sudah tersadar di dalam mobil bersama Hope. Scott menjadi panik karena seharusnya ia tidak boleh keluar rumah. Namun Hope telah menugaskan seekor semut raksasa untuk menggantikannya. Keduanya terus melaju dengan mobil kecil mereka. Di depan apartemennya, Hope mengembalikan mobil ke ukuran semula. Scott tidak menyangka bahwa apartemen tersebut merupakan laboratorium besar. Hope menjelaskan bahwa selama Scott menjadi tahanan rumah, ia dan ayahnya membangun terowongan kuantum untuk mencari keberadaan ibunya. Mimpi Scott soal Janet ternyata bersamaan dengan terbukanya terowongan tersebut saat pertama kali mereka mencoba menghidupkannya. Hal tersebut membuat mereka sangat yakin bahwa Janet telah menaruh suatu pesan di kepala Scott. Keduanya pun segera mengajak Scott untuk menemui seseorang. Mereka membutuhkan sebuah komponen agar terowongan bisa berfungsi dengan normal. Namun Scott berusaha menolak karena ia harus berada di rumahnya sebelum besok siang. Hope berjanji bahwa ia akan langsung dipulangkan ketika terowongan berhasil dihidupkan. Mereka harus bersegera karena ikatan Scott dengan Janet tak akan bertahan lama. Dr. Pym lantas menciutkan laboratoriumnya menjadi koper super kecil. Let's go. Sementara Scott dan Dr. Pym mengawasi dari dalam mobil, Hope pergi menemui Sony untuk bertransaksi. Ia merupakan penyelundup di pasar gelap teknologi. Hope menyerahkan satu tas penuh uang untuk komponen yang ia butuhkan. Namun Sony tak mau terburu-buru. Ia meminta Hope untuk duduk terlebih dahulu. Sony berkata bahwa ia ingin bisnis ini saling menguntungkan dalam jangka panjang. Oleh karenanya ia hendak membeli teknologi kuantumnya dengan tawaran $1 miliar. Hope dengan tegas menolak. Penolakan Hope membuat Sony membatalkan transaksi. Ia pun mempersilahkan Hope untuk keluar tanpa membawa uang yang telah diserahkan. Hope dengan tenang melangkah pergi. Namun sesaat kemudian, Hope kembali datang menyerang dengan kostum yang telah ia pakai. Anak buah Sony dengan mudah ia lumpuhkan. Tembakan demi tembakan tak dapat menyentuh Hope yang telah menciut seukuran serangga.
Parker. Sony segera menyerahkan komponen kepada anak buahnya. Hope pun terbang dan menghajar mereka semua. Setelah melumpuhkan semua orang, Hope melangkah keluar dengan komponen yang telah ia dapatkan. Namun tiba-tiba sesosok bayangan putih menyerang Hope. Tidak ada yang tahu akan sosok tersebut. Tubuhnya dapat menghilang dan menembus barang. Scott kemudian datang untuk membantu Hope. Namun sosok tersebut telah menghilang bersama komponen yang telah ia dapatkan. Keduanya segera keluar mengejar. Sesampainya di mobil, Dr. Pym berkata bahwa laboratoriumnya juga telah tiada. Kini mereka tidak tahu bagaimana cara menemukan sosok pencuri tersebut. Mereka pun terpaksa pergi ke kantor Louis untuk menenangkan diri. Louis menanyakan Dr. Pym soal teknologi pelacaknya. Dr. Pym berkata bahwa semua alatnya ada di dalam labnya. Satu-satunya orang yang memiliki alat yang sama adalah rekan lamanya bernama Bill Foster. Namun mereka telah lama bertengkar dan tak lagi berhubungan. Sementara itu, sosok pencuri telah sampai di rumahnya. Ia pun melepas topengnya yang ternyata adalah seorang wanita. Kemudian masuk ke dalam ruangan kaca yang memancarkan gelombang cahaya. Bill Foster merupakan dosen fisika kuantum yang sedang mengajar siang itu. Melihat kedatangan Dr. Pym, ia pun mengakhiri kelasnya. Bill memohon maaf karena alat yang mereka butuhkan sudah tidak dimilikinya. Bill menyarankan agar mereka melacaknya dari defraktor kostum Ant-Man yang lama. Sesaat kemudian, agen FBI terlihat di luar. Mereka pun harus segera pamit dan diam-diam kabur dari sana. Kini mereka memerlukan kostum Ant-Man model lama. Scott telah menyimpannya di dalam piala kecil hadiah ultah dari putrinya. Ia pun segera menghubungi Louis. Sayangnya Louis berkata bahwa piala tersebut telah dibawa oleh Casey ke sekolahnya. Dalam ukuran serangga, Scott dan Hope langsung masuk ke sekolah Casey. Scott yang memakai kostum model baru tiba-tiba membesar dengan sendirinya. Bel istirahat lantas terdengar. Scott pun segera bersembunyi ke dalam kamar barang. Scott kembali membesar memenuhi ruangan. Rupanya kostum model baru tersebut belum selesai disempurnakan. Sehingga regulatornya seringkali tidak normal. Hope membantu Scott hingga kembali ke ukuran normal. Namun lagi-lagi Scott menyusut dengan sendirinya. Hope pun tertawa melihat Scott yang seukuran anak sekolah dasar. Scott terpaksa keluar memakai baju anak dari kamar barang. Keduanya memasuki kelas Casey dan mengambil tasnya. Di bawah piala kecil, Scott mengambil kostum lamanya. Keduanya pun segera kembali ke mobil mereka. Dengan defraktor lama tersebut, Dr. Pym berhasil mendapat sinyal lokasi laboratoriumnya. Mereka segera berangkat ke tempat di mana sang pencuri berada. Keduanya kembali bersiap dan segera masuk ke rumah tersebut. Sang pencuri masih tertidur di dalam ruangan kacanya. Scott dan Hope kembali ke ukuran normal untuk membawa laboratorium secara diam-diam. Namun tiba-tiba sang pencuri menyerang hingga membuat mereka pingsan. Ketika terbangun, Scott telah diikat bersama Hope dan Dr. Pym di atas kursi masing-masing. Sang pencuri kemudian muncul dan memperkenalkan namanya sebagai Eva. Ia pun membangunkan Hope dan Dr. Pym dari pingsannya. Bill juga datang menemui mereka. Rupanya ia telah bekerja sama dengan Eva untuk menjebak mereka. Eva menjelaskan dengan ekspresi dendam bahwa ayahnya bernama Eli Hastar, yang dulu telah dipecat dan namanya dicemarkan oleh Dr. Pym. Sehingga demi memperbaiki reputasi, ayahnya melanjutkan penelitian kuantum seorang diri. Sayangnya di tengah percobaan, terowongan mengalami guncangan. Star menyuruh Eva dan istrinya untuk keluar. Namun ia tak mau meninggalkan ayahnya. Guncangan terowongan pun akhirnya menjadi ledakan besar yang menewaskan kedua orang tuanya. Sejak saat itu tubuh Eva mengalami ketidakseimbangan molekul. Bill Foster muda kemudian dipanggil untuk menyembuhkannya. Bill membangunkan Eva sebuah ruangan khusus untuk memperlambat kerusakan eksistensinya. Namun kondisi Eva sudah makin parah dan harus diobati segera. Jalan satu-satunya adalah dengan mengekstrak energi Janet melalui terowongan kuantum. Dr. Pym tentu tidak terima dengan rencana tersebut. Karena Janet bisa terkoyak hidup-hidup. Nafas Dr. Pym tiba-tiba mulai sesak. Hope pun memohon Bill untuk mengambilkan kotak obat ayahnya. Ketika Bill membuka kotak tersebut, puluhan semut raksasa lantas keluar menyerangnya. Ketiganya segera membebaskan diri dan membawa pergi laboratorium mereka. Setelah terbebas dari Bill dan Eva, ketiganya langsung mempersiapkan terowongan malam itu juga. Namun Hope merasa tidak siap untuk bertemu ibunya. Ia takut ibunya telah melupakannya setelah 30 tahun lamanya tak bersama. Scott pun berkata bahwa saat dulu ia di penjara, satu-satunya orang yang ada di pikirannya adalah putrinya. Hope merasa tenang setelah mendengar perkataan Scott. Ponsel Scott kemudian berdering.
Rupanya Louis menelpon karena proposal Scott tidak lengkap. Padahal Louis harus menyerahkannya besok pagi kepada klien mereka. Louis pun berkata bahwa ia akan menemuinya malam ini juga. Scott terpaksa memberitahu lokasi keberadaannya. Louis segera bersiap untuk berangkat. Namun tiba-tiba Sonny datang bersama anak buahnya. Ia meminta Louis untuk memberitahu lokasi Scott. Louis pun pura-pura tidak paham akan apa yang Sonny tanyakan. Tanpa berpanjang kata, Sonny lantas menahan Louis dan menyuntikkan ramuan di lengannya. Sementara itu, Eva menanyakan sisa waktunya sebelum eksistensinya akan menjadi tiada. Bill berkata bahwa kemungkinannya adalah beberapa minggu saja. Eva pun berangkat untuk kembali merebut laboratorium demi kesembuhannya. Setelah beberapa saat disuntik ramuan, pikiran Louis kini menjadi responsif dan kacau. Sonny lantas kembali menanyakan keberadaan Scott. Namun Louis malah meracau dan menceritakan berbagai hal yang ada di pikirannya. Sonny menjadi kesal dan kembali mengulang pertanyaannya dengan marah. Louis akhirnya mengatakan bahwa Scott berada di hutan. Tiba-tiba Eva muncul mengejutkan semua orang. Ia menanyakan maksud perkataan Louis. Louis pun mengatakan lokasi spesifiknya. Eva langsung pergi menuju sasarannya. Sonny yang sadar bahwa ia tidak mungkin mencuri dari Eva, lantas menghubungi FBI untuk menangkap Scott dan komplotannya. Understood. Dr. Pym dan Hope kini telah siap untuk menghidupkan terowongan. Sayangnya setelah beberapa saat diaktifkan, terowongan kembali mati dengan sendirinya. Mereka menjadi bingung dan tidak paham. Scott mendadak bertingkah aneh dan mulai memperbaiki sistem algoritma di laptop mereka. Dr. Pym kemudian tersadar bahwa jiwa Janet sedang merasukinya. Scott yang telah dirasuki oleh jiwa Janet berhasil mengaktifkan terowongan tanpa hambatan. Mereka pun akhirnya mendapatkan titik koordinat di mana Janet berada. Janet berkata bahwa mereka hanya punya waktu 2 jam untuk menjemputnya. Scott lantas kembali tersadar ke dalam pikiran aslinya. Beberapa saat kemudian, Louis kembali menelepon Scott. Ia pun berkata bahwa Eva dan FBI sedang menuju lokasinya. Scott menjadi terkejut akan kabar tersebut. Scott lantas memberitahu Hope dan Dr. Pym tentang apa yang terjadi. Keduanya terpaksa harus segera menutup terowongan sebelum keberadaan mereka ditemukan. Scott juga harus pamit pulang karena FBI akan datang untuk melakukan pemeriksaan. Sebelum FBI sampai, Casey bersama Maggie dan Paxson lebih dulu datang. Casey mencoba memeriksa ayahnya ke lantai atas. Namun yang ia temukan adalah semut besar. Agen Wo kemudian juga tiba dan langsung menggeledah rumah tersebut. Casey berusaha menghalangi agen Wo yang akan naik ke atas. Casey berkata bahwa ayahnya sakit parah dan muntah sangat banyak. Agen Wo tidak peduli dan terus menaiki tangga. Scott tiba-tiba sudah keluar dari kamar mandinya. Scott. Dr. Pym dan Hope pun telah keluar dari laboratorium mereka. Namun saat laboratorium diciutkan, ribuan pasukan FBI lantas mengarahkan senjata. Keduanya kini tak bisa berbuat apa-apa. Pemeriksaan Scott akhirnya selesai. Tinggal 1 hari lagi sebelum pemantau di kakinya dilepaskan. Agen Wo lantas mendapat kabar bahwa Dr. Pym dan Hope telah berhasil ditahan. Eva pun tiba-tiba menyerang seorang agen dan berhasil mendapatkan laboratorium yang ia butuhkan. Scott tidak tahu harus berbuat apa. Casey menyemangati ayahnya bahwa ia pasti bisa menolong rekannya. Karena ia adalah ayah terbaik di dunia. Hope dan Dr. Pym kini ditahan di dalam ruang interogasi. Saat petugas pergi, Hope mengeluarkan besi dari mulutnya dan segera membebaskan diri. Namun mereka tidak menemukan cara untuk kabur tanpa diketahui. Tiba-tiba kostum Hope muncul di tengah meja. Scott juga membawakan baju petugas agar Dr. Pym bisa keluar dengan menyamar. Setibanya di jalan, Scott lantas mengembalikan mobil ke ukuran normal. Ketiganya pun segera pergi dari sana. Dr. Pym berkata bahwa ia telah menanamkan pelacak baru di laboratoriumnya. Ribuan serangga kemudian menunjukkan jalannya. Sementara itu di dalam laboratorium, Bill mempersiapkan proses ekstraksi dari terowongan kuantum. Namun ia tidak yakin akan berhasil tanpa bantuan Dr. Pym. Eva tetap memaksa karena ia tidak ingin eksistensinya menjadi sirna. Ketiganya menyusun rencana. Dr. Pym akan masuk ke dalam untuk memulai proses penjemputan. Sedangkan Scott dan Hope harus menjaga terowongan dari berbagai gangguan. Louis kemudian juga datang. Scott telah menghubunginya untuk ikut membantu mereka. Terowongan pun mulai dihidupkan. Namun tak berselang lama, terowongan tersebut kembali mati seketika. Rupanya para semut telah mencabuti kabel-kabelnya. Eva pun keluar untuk mencari pengendalinya. Bill yang tinggal sendiri telah dikepung oleh para semut raksasa.
Dr. Pym kemudian datang dan mengatakan bahwa ia akan ikut membantu Eva setelah Janet berhasil dijemputnya. Dr. Pym lantas menaiki kendaraan kuantum dan memulai hitung mundur. Eva telah menemukan Scott dan langsung menyerangnya. Scott pun berusaha berlari dan menghindar. Kostum Scott rupanya masih tidak berfungsi dengan normal, sehingga ia hanya bisa berlari dari kejaran Eva yang bisa menembus berbagai benda. Terowongan kuantum telah aktif dengan sempurna. Dr. Pym lantas meluncur masuk bersama kendaraannya. Di waktu yang sama, Hope menciutkan laboratoriumnya dan segera membawanya menjauh dari sana. Eva menjadi kesal karena Scott ternyata hanya pengalih perhatian. Namun Sonny bersama anak buahnya kemudian datang menghadang. Hope pun memutar balik mobilnya dan langsung kabur ke jalan raya. Dengan kemampuan menciutkan diri, Hope berhasil menyingkirkan beberapa mobil anak buah Sonny. Sementara itu di alam kuantum, kendaraan Dr. Pym terhenti karena kehilangan sinyal. Bakteri-bakteri raksasa mulai mendekatinya. Sesaat kemudian, ia pun kembali melaju dan menciut lebih kecil lagi. Sonny memerintah para pemotor untuk bergerak. Eva tiba-tiba muncul dan merebut salah satu motor mereka. Ia pun memutar gas mengejar Hope dan laboratoriumnya. Hope menyerahkan kemudi kepada Scott yang baru tiba. Ia pun menembakkan piringan pengecil kepada para pemburunya. Namun Eva berhasil mengejar dan langsung menyerang Hope hingga terpental ke jalan raya. Scott yang menyetir tak bisa berbuat apa-apa. Eva membawa laboratorium dan merebut mobil truk di samping mereka. Scott dan Louis lantas tertabrak dan terhenti sepenuhnya. Hope dan Scott kembali mengejar truk Eva. Scott tiba-tiba membesar dengan sendirinya. Ia pun menonjok Eva tepat di mukanya. Hope melempar laboratorium lewat jendela dan segera kembali menangkapnya. Eva pun berpindah ke belakang untuk menyerang Hope. Namun mobil Sonny yang menabrak ekor truk membuat mereka terjatuh dan melepas laboratorium. Sonny segera kabur membawa laboratorium tersebut. Sementara Scott yang masih berukuran raksasa berusaha menahan laju truk yang mendorongnya. Dr. Pym akhirnya tiba di dalam realitas kuantum hampa. Tahap terakhirnya kini adalah pergi menuju titik koordinat di mana Janet berada. Dr. Pym terus melaju hingga mendarat di sebuah permukaan penuh warna. Scott dan Hope meminta Louis untuk menemui mereka. Louis pun mengambil kotak mainan dan segera mengganti mobilnya. Anak buah Sonny lantas memburunya. Louis terus melaju dan berhasil mengecoh para pengejarnya. Hope kemudian datang dan meminta Louis untuk mengejar mobil Sonny. Dengan tubuh raksasa, Scott menendang mobil Sonny ke sisi jalan raya. Sonny langsung berlari kabur dengan laboratorium di pelukannya. Scott tak bisa mengejar karena tubuhnya terlalu besar. Scott kemudian berputar melewati jalan berbeda. Namun Sonny telah berada di atas kapal pariwisata. Scott akhirnya berhasil kembali menciut seukuran serangga. Scott pun memanggil rekan dan segera terbang menuju kapal. Namun tiba-tiba seekor burung datang menyambar. Scott lantas jatuh dan tenggelam. Tak lama berselang, Scott muncul di samping kapal dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Ia pun merebut laboratorium dari Sonny yang berusaha menghindar. Dr. Pym berjalan menuju titik Janet. Namun kepalanya tiba-tiba terasa nyeri dan sakit. Dr. Pym lantas terjatuh ke dalam alam bawah sadar. Sesosok bayangan mendekatinya perlahan. Tak lama berselang, Dr. Pym kembali tersadar di hadapan istrinya yang terharu bahagia. Keduanya pun berpelukan tanpa kata-kata. Scott membawa laboratorium menuju daratan. Berita tentangnya membuat agen FBI berangkat segera. Begitu pula dengan Kurt dan Dave untuk membantu mereka. Sedangkan Casey hanya tersenyum melihat aksi ayahnya. Scott melempar laboratorium ke jalan raya. Nafasnya makin memberat akibat ukuran tubuhnya. Ia pun jatuh pingsan dan tenggelam ke lautan. Hope yang baru tiba langsung terbang untuk menolongnya. Louis segera berlari menuju laboratorium. Namun Eva tiba-tiba muncul. Tanpa banyak kata, Eva memencet tombol remote control sehingga laboratorium membesar ke ukuran normal. Dr. Pym dan Janet pun kini bisa pulang melewati terowongan yang telah membesar. Hope menjadi panik karena Scott tak kunjung sadar. Ia pun mencoba menghidupkan ulang regulatornya. Scott seketika mengecil ke ukuran semula. Hope segera membawanya naik agar mendapatkan udara. Ia akhirnya lega melihat Scott yang membuka mata. Sementara itu, Louis telah didatangi Sonny bersama anak buahnya. Untungnya Kurt dan Dave tiba tepat pada waktunya. Eva akan melangsungkan ekstraksi Janet demi kesembuhannya. Bill yang berusaha melarang lantas dilemparkannya. Ia pun menghidupkan mesin dan segera masuk ke dalam ruang kaca. Janet tiba-tiba merasakan energinya ditarik keluar dari dirinya.
Scott dan Hope kemudian datang dan langsung menghentikan ekstraksi kuantum. Eva yang terkejut lantas keluar untuk bertarung. Kerjasama keduanya berhasil membuat Eva terjatuh. Namun ia kembali bangkit dan berhasil membuat keduanya tersungkur. Tiba-tiba kendaraan Dr. Pym dan Janet muncul dari terowongan kuantum. Scott segera membesar dan mengambil tubuh Hope untuk berlindung. Janet kemudian membuka pintu dan langsung memeluk putrinya dengan haru. Air mata menjadi bahasa rindu setelah 30 tahun lamanya tak bertemu. Janet lantas mendekati Eva yang berusaha untuk bangun. Janet berkata bahwa ia bisa merasakan penderitaan di dalam dirinya. Ia pun menyentuhkan jari-jarinya ke kepala Eva. Sejenak kemudian, Eva menjadi berkaca-kaca karena bisa merasakan dirinya kembali seutuhnya. Louis tiba-tiba masuk dan berkata bahwa polisi akan segera tiba. Mereka harus segera pergi dari sana secepatnya. Scott kemudian berkata bahwa ia punya rencana. Agen Wu bersama pasukannya mengepung Scott yang berukuran raksasa. Kostum Scott kemudian menyusut seukuran serangga. Laboratorium di kejauhan juga mengecil dan tak lagi tampak di mata. Agen Wu memerintah untuk segera memeriksa Scott di rumahnya. Bill kini membawa Eva bersembunyi dari jalan raya. Eva lantas meminta Bill untuk meninggalkannya. Karena ia tak mau lagi orang-orang tersakiti olehnya. Namun Bill bersikeras bahwa ia tak akan meninggalkannya bagaimanapun keadaannya. Eva pun memeluk Bill yang selama ini telah menjaganya. Agen Wu kemudian tiba di rumah Scott. Namun ia menjadi heran karena ternyata Scott sedang asyik bermain drum. Tidak ada bukti bahwa Scott telah melanggar. Pemantau di kakinya akhirnya dilepaskan. Scott kini sudah bisa mengunjungi putrinya untuk mengajaknya bersenang-senang. Perusahaan Louis pun makin berkembang karena kekompakan mereka tak bisa diragukan. Sementara itu, Dr. Pym menghadiahi istrinya sebuah rumah baru di pantai. Beberapa hari setelahnya, Dr. Pym dan Janet mempersiapkan kunjungan kedua ke dalam dunia kuantum. Mereka telah berhasil membuat terowongan yang lebih kecil dan lebih stabil. Namun kali ini Scottlah yang akan berangkat untuk mengumpulkan energi penyembuh dengan alat khusus. Yang akan mereka berikan kepada Eva agar bisa normal secara total. Ketika terowongan diaktifkan, Scott lantas terhisap dan telah berada di dunia kuantum. Setelah memastikan komunikasi aman, Scott segera membuka alat untuk mengumpulkan energi sekitar. Scott pun kini siap untuk dipulangkan. Namun ia tak lagi mendengar suara dari luar. Ketiganya secara misterius telah menghilang.